evening, everyone, and welcome to the workshop on building applications in the AI era under Google Cloud's AI for Impact APAC Hackathon. I'm Uzma, and I'll be your host for today. So before we start with the session, I would like to give you a brief overview of the hackathon. AI for Impact Hackathon is a unique opportunity to collaborate, innovate, and create groundbreaking solutions using AI to address the pressing social challenges across the APAC region. By utilizing Google's GenAI tools, including Gemma, Gemini, Vertex AI, and Gemini Code Assist, you have the chance to create innovative solutions that can drive meaningful change and improve lives. So whether you're a developer, an IT practitioner, a freelancer based in the APAC region, we encourage you to join and build a better tomorrow with AI. This is the overall timeline for the hackathon, and we are currently in the registration and idea submission phase. And here's everything you need to know, and it's all pretty simple. The first step is to register yourself. Then you need to form a team, which can be of up to 4 members. After that, you need to submit your idea. The deadline for registrations and idea submissions is November 17th, so don't miss out, the deadline is coming. By the end of November, we'll announce the initial shortlisted teams and they will move on to the prototype phase. After the prototype phase, we'll have the grand finale in the later half of December. Now let's talk about what's in it for you. We have several offerings for you, and trust me, they are worth the hustle. There's a cash pool prize of 20,000 US dollars. Second, there is a chance to be mentored by some of the best minds at Google Cloud. The top teams of this hackathon will get a chance to receive feedback and mentorship from the Google for Startups team. For all the top teams and valid idea submissions, we have got certificates of recognition as well. The winners of this hackathon will also get a chance to present their solution at a Google event. Apart from all of this, you're also getting a chance to network with like-minded individuals and gain hands-on experience on Google Cloud's AI tools through several workshops. We have several themes for you to choose from. These are empowering healthcare workers, forecasting natural disasters, creating a greener world, tech for better education, helping people with disabilities, transforming public service, solutions for community empowerment. And if you have observed any other challenge that you want to solve for but is not listed here, you can select the Open Innovation in Social Good choice option and submit your solution under that. Now, moving on to today's session, I am thrilled to have Dickie Muljana with us and start the workshop. So we'll have a Q&A session. So if you have any questions, you can just list them down in the comment section. So without further ado, Dickie, over to you. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap suara saya terdengar dengan baik. Selamat datang terutama dan salam kenal, nama saya Dickie Muljana dan saya adalah Customer Solution Consultant dari Google Cloud. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan yang semakin hari semakin relevan, yaitu bagaimana kita bisa membangun aplikasi di era Artificial Intelligence atau AI. Nah, mengingat hari sekarang ini jam yang rawan ngantuk, saya harap teman-teman sudah siap ya dengan kopi atau teh panas dan juga ada cemilan-cemilan lengkapnya. Oke, dalam sesi ini kita akan membahas beberapa topik utama ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengenalan Gemini. Ya. Yang kedua kita akan secara spesifik mengenal lebih jauh mengenai Gemini Code Assist. Yang ketiga, bagaimana Gemini AI ini bisa membuat dan menyelesaikan codingan kita. Dan yang terakhir ada lab untuk membangun aplikasi di era AI. Jadi apa itu Gemini? Jadi Gemini adalah kolaborator atau asisten yang canggih berbasiskan AI yang dapat membantu kita dalam berbagai macam tugas. Ya. Yang pertama, misalnya membantu kita dalam berkolaborasi dengan sesama, yaitu dengan kolega atau dengan teman ya di Google Workspace. Yang kedua, Gemini juga bisa membantu kita untuk melakukan manajemen security. Bagaimana nanti saya akan bahas lebih jelas. Yang ketiga, Gemini bisa membantu kita juga melakukan analisa data.
lalu juga bisa membantu kita membuat query-query database. Misalnya kalau kita nggak begitu ngerti SQL syntax sebuah database, nah kita bisa tanya sama Gemini untuk membuat query-nya. Dan yang terakhir tentunya bisa membantu kita untuk membuat aplikasi. Ya. Dan kalau kita lihat di slide-nya ini nih, si robot ini, ya, ini Gemini bisa membantu Anda juga dalam membuat misalnya perintah Google CLI. Ya, dalam hal ini, contoh ini disebutkan gimana kita minta Gemini untuk melist semua objek yang ada di sebuah storage bucket. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh tulis saja di chat. Nanti kalau saya ada waktu, ada jeda atau apa, mungkin saya bisa bahas satu persatu ya. Oke, berikutnya untuk Gemini untuk workspace. Nah, Gemini ini sangat membantu kita untuk berkolaborasi dengan banyak orang melalui workspace. Ya, salah satunya misalnya kita bisa dibantu untuk menyusun dan menyempurnakan email. Termasuk juga di situ kita bisa nanya sarannya, pakai kontennya, emailnya apa. Lalu juga bisa untuk membuat di paragrafnya seperti apa kalimatnya, nadanya, gayanya. Nah, gitu kita bisa minta Gemini untuk bantu buatkan. Kedua, Gemini bisa di workspace bisa bantu kita di Google Docs membuat dokumen, membuat laporan, bisa membantu kita untuk ideation pertama kali, misalnya membuat rangka sebuah project atau sebuah buku dan sebagainya. Oke. Dan terakhir, Gemini juga bisa membantu kita dalam membuat presentasi, gitu. Dan dalam hal ini bukan cuman tulisannya, ya, tapi Gemini juga bisa membantu kita untuk membuat gambar-gambarnya. Oke. Nah, sekarang di sini kita melihat contohnya bagaimana Gemini membantu kita dalam menulis email. Ya, dimana kita bisa meminta Gemini untuk merubah, seperti saya bilang tadi, nada atau tone dari sebuah email yang dihasilkan. Kita bisa nanya Gemini untuk merangkum sebuah email, menyarankan editan, menambahkan konten atau memperpendek konten, membuat poin-poin penting lainnya. Oke. Dan mungkin saya mau live demo untuk yang di email ini. Nah, misalnya begini, ya. Saya mau kirim email nih ke seseorang namanya Sky. Lalu saya bilang saya sebenarnya mau idenya simple untuk mengundang dia untuk ke Google Hackathon. Topiknya ini, gitu ya. Untuk code development, sekalian jelasin sama si Sky ini gimana cara Google Gemini works in development. Jadi yang saya lakukan, saya tinggal highlight, lalu saya minta help me write. Oh, nggak usah. Saya cukup highlight sebentar. Lalu saya minta elaborasi. Nah, ini contohnya. Ya, di sini langsung begin. Hi Sky, I'd like to extend the invitation to participate in Google Hackathon. Temanya apa? Special bonus. During the event, kita akan explore opportunity belajar dan sebagainya. Nah, seandainya teman-teman nggak saya ini terlalu gaul bahasanya, kita lebih yang formalize, misalnya harga undangan yang formal, kita bisa klik formalize. Oke. Nah, ini mungkin bahasanya lebih formal ya, lebih kaku gitu ya. Nah, itu contoh singkat bagaimana Gemini bisa membantu di email. Oke. Oke, sekarang saya balik ke presentasi saya ya. Oke. Nah, di Google Docs, Gemini juga bisa membantu kita dalam menuliskan dokumentasi ya. Seperti yang ditunjukkan di contoh ini, Gemini bisa menghasilkan sebuah kerangka yang lebih secara detail untuk melakukan perencanaan sebuah project ya. Dalam hal ini projectnya tentang misalnya bikin aplikasi yang dibuat di JavaScript
Lalu komponennya menggunakan identity platformnya Google dan untuk otorisasi, dan database-nya menggunakan Firestore. Ini saya sudah siapkan juga kita gimana coba tesnya di Google Docs. Nah, ini tampilannya. Oke, nah saya bilang create a high level planning document for an event application written in JavaScript. Nah, saya help me write, saya bikin elaborate. Ya. Oke, itu tunggu sebentar. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa oke, high level planningnya seperti ini, teknologi stack-nya JavaScript, Google Identity Platform sebagai authorization, Firestore database sebagai NoSQL database, lalu fitur-fiturnya apa aja, arsitekturnya seperti apa, dan sebagainya. Dan kalau kita sudah puas gitu ya, kita bisa klik insert di sini untuk masukin ke dokumen. Kalau nggak puas, kita bisa refine ya. Contoh anggap di sini saya sudah puas, saya insert, nah ini udah masuk ke dokumennya. Oke. Nah, berikutnya di Google Slide. Nah, Gemini juga dapat membantu kita dalam menciptakan gambar. Gambar buat apa? Biasanya kan kalau kita presentasi nggak mungkin semuanya teks, pasti butuh gambar. Nah, di sini Gemini kita bisa minta buatkan gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Aku kasih contoh. Nah, contohnya ini saya lagi bikin slide, misalnya building application in the AI era, dan saya pengen ada gambarnya nih. Misalnya ya udah saya insert image, help me create image, lalu saya mau yang white. Nah, ini kita kasih prompt-nya mau apa. Nah, saya prompt-nya saya udah catat di sini tadi. Copy biar cepat. Lalu saya bilang, oh ya saya mau stylenya vector art. Oke, saya create. Nah, di sini dia bilang, oke tunggu ya 20 detik. Oke, sambil menunggu, mungkin aku mau lihat apakah ada pertanyaan yang saya jawab. Tools Gemini Premium ini apakah bisa diakses secara gratis oleh para peserta hackathon? Enggak semuanya bisa diakses, Pak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, jadi kalau Gemini yang chat, teman-teman bisa coba gemini.google.com, itu ada yang free-nya. Kalau misalnya nanti kita masuk ke yang di Google Cloud-nya, nanti kalau teman-teman ikut apa namanya hands-on lab-nya di Cloud Skills Boost, nah itu juga bisa di situ. Oke, saya balik. Nah, ini hasilnya udah ada. Saya lihat. Nah, ini hasilnya robot pertama begini, robot kedua begini, robot ketiga begini, dan seterusnya. Nah, saya suka ini, saya bisa klik insert as image. Saya tinggal geser dan sesuaikan. Oke. Nah, itu contohnya gimana Gemini bisa membantu teman-teman semua untuk membuat gambar. Nah, untuk security, Gemini menawarkan fitur-fitur canggih untuk security operation-nya. Yang pertama yang kita mau yang Gemini bisa bantu adalah mengenai natural language capability, ya, di mana kalau biasanya sebuah platform CM yang kita sebutnya atau SOC itu membutuhkan knowledge tertentu query language-nya, misalnya ada YARA-L atau YARA-L2 dan sebagainya, atau YARA gitu kan. Nah, kadang-kadang kita sebagai pengguna awam atau misalnya orang yang baru join ke tim security belum tahu, belum belajar. Nah, ini kita bisa bantu dengan Gemini untuk menggunakan bahasa manusia untuk mencari sebuah data. Nah, misalnya cari IP address yang melakukan attack tanggal sekian sampai sekian, jam sekian, nah itu bisa. Yang kedua, Gemini juga bisa melakukan rekomendasi secara kontekstual. Ya, jadi Gemini bisa melihat keseluruhan event-event yang terjadi di sebuah environment, lalu bisa melakukan memberikan rekomendasi kepada user berdasarkan konteks data tersebut. Ya.
Berikutnya juga ada template quick start. Nah, Gemini bisa memberikan kita juga sebuah template yang kita bisa pakai untuk melakukan analisa keamanan secara cepat. Untuk melakukan analisa kejadian atau melakukan korelasi sebuah event gitu dan sebagainya. Dan yang terakhir, Gemini juga sudah terintegrasi dengan Google SecOps ya. Dulunya namanya Chronicle Security. Nah, di mana Chronicle atau Google SecOps ini adalah sebuah platform analytics khusus untuk cyber security. Ya, di mana di situ Anda bisa melihat secara keseluruhan event-event yang berhubungan dengan security di environment-nya teman-teman semua. Oke, aku jawab dulu. Nah, ini yang tanya Pak Hendra, sudah bisa diintegrasikan dengan sistem operasi server? Jawabannya tergantung, Pak. Ya. Sistem operasi server yang seperti apa dulu mungkin ya. Kalau servernya mungkin Solaris itu nggak bisa. Tapi kalau Linux base atau Windows base, kita ada SDK tools-nya yang bisa di-download dan bisa diintegrasikan. Oke, aku terusin. Nah, Gemini tadi udah saya bahas mengenai bisa bantu untuk kolaborasi di workspace, lalu juga bisa untuk security, dan sekarang untuk Gemini untuk data analytics ya. Tentunya Gemini juga mempunyai fitur utama yang sama seperti tadi yang security operation ya, di mana kalau security operation kan mencari data atau melakukan korelasi dari data-data yang berhubungan dengan security. Nah, kalau untuk data analytics itu lebih general. Kalau kita punya data mengenai apapun itu, data cuaca, gitu, data kejadian, data apa misalnya Gojek trip atau Grab trip segala macam itu kita bisa analisa. Ya, karena Gemini mempunyai integrasi langsung dengan BigQuery. Ya, jadi nanti saya bisa demoin juga di BigQuery itu kita bisa tanya ke Gemini, karena nggak semua orang, nggak semua data engineer itu misalnya paham bahasanya BigQuery. Nah, kita bisa nanya sama Gemini, tolong bikinin saya SQL query untuk mencari misalnya jumlah kejahatan yang ada di Jakarta. Contoh misalnya, kalau misalnya kita ada database kejahatan di Jakarta. Oke? Nah, di BigQuery, teman-teman bisa menggunakan panel namanya Help Me Code untuk memasukkan pertanyaan dalam bahasa natural, ya, bahasa human language ya. Lalu Gemini akan secara otomatis memberikan query SQL yang sesuai untuk mendapatkan data tersebut. Oke? Ini saya ada demo kecil, saya siapin. Oke, saya stop sharing dulu. Oke. Nah, ini BigQuery saya ya. Dalam hal ini misalnya saya mau tahu berapa banyak taksi yang ada di Chicago. Ya, ini saya kebetulan punya buka database ini Chicago Taxi Trips. Jadi saya bisa lihat, saya bisa bikin ini sebentar. Query yang baru. Oke, saya tanya. How many taxi trips in Chicago? Oke, begitu. Oke, dan dia bilang, oh oke, untuk mencari berapa banyak taxi trips di Chicago, ini query-nya. Oke, lalu saya bilang, oke, saya mau coba, saya insert, lalu saya run query-nya, dan keluar angkanya segini. Ya. Ini mohon maaf kalau terlalu kecil, coba saya gedein dikit. Nah, ada berapa nih? 211.655.000 taksi trip di Chicago, ya misalnya. Lalu saya pengen refine lagi, how many miles in total of taxi
trips in Chicago misalnya. Ini mungkin harus lebih advance, harus ngerti misalnya function sum segala macam. Nah ini nanti dia kasih tahu itu caranya ya. Oke, itu dulu. Oke, ya jadi tergantung dari pertanyaan teman-teman gitu untuk mendapatkan SQL query-nya seperti apa. Lalu Gemini juga menawarkan beberapa tools untuk development dan operation-nya. Yang pertama Gemini Cloud Assist. Nah, Gemini Cloud Assist ini apa? Nah, Gemini Cloud Assist adalah sebuah Gemini AI yang berupa chat interface yang bisa teman-teman akses di Google Cloud Console. Nanti kalau misalnya teman-teman yang misalnya dia sebagai tim cloud infrastruktur, administrator misalnya, dan dia pengen tahu gimana caranya bikin firewall rules, atau gimana caranya bikin VM, atau bikin GKE cluster segala macam, nah ini nanti bisa tanya sama si Cloud Assist ini, caranya gimana, dan mulai dari mana, dan sebagainya. Oke. Nah yang kedua, Gemini Cloud Assist. Nah ini Gemini Cloud Assist yang spesifik kita akan bahas hari ini, itu adalah Gemini yang bisa membantu kita untuk membuat aplikasi untuk codingan. Ya. Jadi Gemini Code Assist ini berupa API yang bisa disambungkan ke Visual Studio Code, JetBrains IDE, atau ada di Cloud Shell Editor nanti yang akan saya berikan tunjukkan di Google Cloud. Oke. Di mana si Code Assist ini bisa memberikan rekomendasi code secara real time, membuat fungsi atau even blok code yang lengkap. Selain itu juga, kalau teman-teman misalnya di dalam source code-nya mengimport sebuah library atau dependency yang misalnya ada celah keamanannya, nah nanti si Gemini Code Assist juga bisa memberitahu, ternyata ya library ini yang diimport di sini ada CVE-nya nomor sekian misalnya. Sehingga dari awal sebelum sebuah code itu dikompil dan menjadi masuk production, itu developer bisa langsung mengidentifikasi bahwa oh library-nya bermasalah nih, sebaiknya saya cari yang lebih baru misalnya versinya, atau di patch dulu atau sebagainya. Oke, nah kita akan bahas lebih lanjut ke Gemini Code Assist. Ada pertanyaan lagi dari Pak Hendra, mau saya lihat sebentar. Layanan hasilnya tadi apakah broad text saja atau dalam graphical report dan generate image? Yes, Pak Hendra. Jadi bisa membuat image, membuat graphical report juga. Setahu saya bisa ya. Cuman tergantung dari promptnya kita. Nah, khusus untuk graphical report seperti pie chart dan sebagainya, itu bikinnya biasanya di Google Sheet, ya, yang kayak yang buat ya tabular begitu, bukan di Google Slide tadi yang saya tunjukkan. Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi Cloud Code itu apa? Nah, Cloud Code adalah sebuah extension IDE untuk Visual Studio Code, JetBrains, dan Cloud Shell Editor. Ya. Plugin ini mencakup tools-tools untuk developer, ya, dan pengelolaan aplikasi di Google Cloud. Ya. Apa aja yang termasuk yang dicakup di sini adalah yang pertama misalnya Kubernetes, Cloud Run, Cloud API, Secret Manager, Cloud Functions, Compute Engine, dan juga fitur-fitur lain yang melalui extension yang tersedia. Oke. Nah, Gemini Code Assist ini saat ini sudah tersedia dan pre-installed di pluginnya Google Cloud Code di Visual Studio Code, ya. Dan juga ada di Cloud Shell. Oke. Cuman untuk menggunakannya nanti teman-teman harus mengenable si Gemini API-nya ini supaya waktu si pluginnya connect ke API-nya, dia bisa melakukan query, bisa melakukan prompt dan sebagainya.
Oke, dan untuk menggunakannya teman-teman harus login ke Google Cloud pertama kali, ya, lalu juga enable Gemini-nya di cloud project-nya tersebut. Lalu berikutnya mengarahkan nanti konfigurasi dari si Google Cloud Code di VS Code-nya itu untuk menggunakan login kredensial yang tadi sudah teman-teman setup. Oke, untuk step by step saya jelaskan lebih lanjut di sini. Oke, nah ini contohnya, screenshot-nya waktu kita coba setelah kita menginstall Google Cloud Code plugin di Visual Studio Code, dan teman-teman bisa mendapatkan sebenarnya welcome stream seperti ini, ya. Tinggal diikutin aja, klik Google Code with Gemini, lalu di selamat datang, ikutin step-stepnya, ya. Nanti teman-teman diminta untuk login ke ke Google Cloud project-nya, ya. Nanti ada sebuah token yang harus di copy dan paste-kan ke dalam si Gemini shell-nya supaya untuk membuktikan bahwa ya ini emang sudah di-authorize untuk berinteraksi dengan Gemini API. Oke, ada pertanyaan Pak Aldo. Sama kayak Gemini di Android Studio. Kayaknya iya Pak Aldo. Ya. Cuma sayangnya saya tidak familiar dengan Android Studio ya, jadi saya nggak bisa jawab. Tapi seingat saya sih ya sama. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah teman-teman tadi melakukan autentikasi di Cloud Code-nya, teman-teman bisa mulai berinteraksi langsung dengan si chatbot-nya Gemini di Cloud Shell Editor atau di Visual Studio Code teman-teman semua, ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini, nah ini untuk logo Gemini-nya harus diaktifkan, lalu di sini project yang terkoneksi, ya. Kalau misalnya sudah ada tampilannya berarti sudah connect ke dalam project-nya, di mana di dalam project Google Cloud-nya itu Gemini API sudah enable, ya. Lalu di sini adalah icon buat si Gemini chat-nya, di mana teman-teman bisa klik di situ lalu keluar interface ini untuk ngobrol sama Gemini. Oh ya, satu hal yang perlu diingat bahwa Gemini yang ada di sini adalah bisa dibilang Gemini enterprise, ya. Sehingga semua data yang keluar masuk atau interaksi yang dengan Gemini API di sini itu benar-benar dijaga kerahasiaannya dan cuma bisa diakses oleh si perusahaan atau si user yang login pada saat itu. Ya, tidak di-share dengan user lain, tidak bocor ke publik, dan tidak juga dijadikan bahan training untuk model-model berikutnya. Jadi itu yang membedakan yang Gemini Enterprise dengan Gemini yang public, ya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah baca di berita beberapa waktu yang lalu, ya, waktu pertama kali bahwa Apple lah, Samsung melarang para developer untuk menggunakan public AI karena mereka ada khawatir di mana source code mereka bisa leak keluar. Nah, itu yang memang menjadi sesuatu yang teman-teman harus perhatikan. Oke, apa aja fitur-fitur dari Gemini Code Assist? Nah, yang pertama tentunya natural chat interface, ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat juga di demo bagaimana kita bisa bertanya dalam bahasa manusia, ya, dan dapat balikannya berupa coding. Ya. Selain coding, bisa memberikan juga panduan bagaimana best practice-nya. Oke. Selain itu juga ada AI Powered Smart Action, jadi teman-teman bisa melakukan misalnya minta bantuan Gemini untuk bikin test unit untuk generation-nya, untuk melakukan test unitnya sehingga bisa lebih cepat. Oke. Dan terakhir tentunya Code Assistant, di mana bisa minta Gemini untuk menyelesaikan sebuah kode yang kita cuman ketik sebagian dan seterusnya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana menggunakan Gemini untuk membuat dan menyelesaikan coding. Nah, sebelum ini mungkin saya mau jawab dulu pertanyaannya.
pertanyaan Pak Hendra panjang nih. Oke, jadi apakah ada layanan untuk bisa menghubungkan dua buah aplikasi tanpa berpindah-pindah? Contohnya BigQuery ke spreadsheet, Colab ke cloud dan sebagainya. Ini tergantung Pak Hendra dari aplikasinya ya. Udah ada bridge atau belum. Nah, kalau BigQuery ke spreadsheet itu sudah ada. Jadi teman-teman nanti kalau buka spreadsheet, di situ kalau nggak salah di bagian tools atau data itu ada pilihan konektor, itu mau connect kemana. Nah, salah satu opsinya itu ada connect ke BigQuery. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana menggunakan Gemini untuk menyelesaikan code. Nah, Gemini tentunya mendukung pembuatan code untuk lebih dari 20 bahasa pemrograman ya. Beberapanya diantaranya C#, Java, PHP, JavaScript, C++, Go, Ruby, Python, dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang mungkin bukan developer, misalnya dia sistem administrator misalnya, Gemini juga bisa atau mengerti bahasa atau konfigurasi database misalnya. Ya, misalnya seorang sysadmin butuh bantuan untuk melakukan optimalisasi dari MySQL, my.cnf file misalnya. Nah, itu bisa. Gemini juga mengerti sinteksnya MySQL, sinteksnya config Postgres, dan sebagainya. Oke, untuk membuat kode menggunakan Gemini, kita harus ikuti langkah berikut. Pertama, kita harus menulis prompt terdahulu, ya, menulis prompt dalam bahasa kita sendiri, lalu pilih seluruh prompt itu, lalu klik ada icon kayak lampunya tuh, lalu pilih generate code. Nah, ya. Nah, perlu teman-teman lihat di sini sebenarnya yang prompt-nya itu dalam bentuk komen ya. Jadi kalau misalnya C++ misalnya komennya kan pakai 2 nih garing. Gitu. Kalau HTML kan beda lagi komennya. Nah, pokoknya prompt-nya ini dalam bentuk komen ya. Itu penting. Terus di highlight. Oke. Lalu ketiga pilih light bulb-nya nih yang ini nih. Yang lampu. Lalu pilih generate code. Oke. Oke, berikutnya setelah itu di generate, ya, nanti Gemini akan memberikan beberapa alternatif kode. Ya, kalau di sini kita lihat di contohnya ada 4 suggested code. Nah, teman-teman kalau misalnya mau mengaccept, pilih tab. Kalau mau yang berikutnya atau enggak, ini bisa klik tombol yang ini nih, ya, melihat ke opsi-opsi lainnya. Oke, dan pastikan teman-teman jangan langsung accept ya. Pastikan teman-teman harus selalu review kode yang di generate ya. Karena harus diingat namanya AI ini adalah generatif. Membuat atau mengarang sebuah konten dan kadang-kadang pembuatannya ini tidak selalu benar. Jadi pastikan teman-teman selalu melakukan review dan verifikasi kode. Ya. Nah, saya sering dengar ada orang-orang bilang katanya AI menggantikan programmer ya. Disinilah kita harus ingat bahwa itu tidak akan terjadi ya karena saat ini AI itu masih kadang-kadang berhalusinasi dan memberikan rekomendasi yang tidak baik. Ya, sehingga kita sebagai manusia dan sebagai programmer itu diperlukan untuk melakukan verifikasi dan memastikan bahwa kode yang dihasilkan itu benar-benar baik. Oke, nah tadi setelah kita review misalnya kita tinggal klik accept gitu ya. Dan setelah di accept nanti dia bakal dimasukkan ke dalam kita punya editor ya. Nah, setelah nanti masuk editor, ini ada beberapa kayak ini nih apa nih
garis-garis keriting ini. Nah, ini teman-teman bisa hover ke mouse-nya di situ, lalu kita bisa lihat. Ya, di situ suka ada warning. Misalnya, kode yang di-generate ini sebaiknya digunakan dengan hati-hati karena ada mungkin bertabrakan dengan license tertentu. Misalnya, karena kan si Gemini ini kan di-train oleh banyak source code yang ada di internet. Ya, kadang-kadang source code-nya itu misalnya ada yang license-nya Creative Commons lah, ada license-nya GPL dan sebagainya. Itu kita harus cek to make sure untuk memastikan bahwa kode yang kita pakai ini aman dan kita tidak ada masalah dengan legal di kemudian hari. Oke, lalu setelah cek license kita cek apakah emang kode ini melakukan apa yang kita mau ya in the first place. Oke, ya Gemini juga seperti yang saya bilang tadi menawarkan penyelesaian coding ya. Untuk menggunakannya ya kita mulai menulis, lalu pas kita mau ke next line ini suggestion-nya mulai keluar nih. Nah, misalnya kita ngetik nih async function delete comment sampai reveal kebuka. Nah, lalu berikutnya di bawahnya muncul. Nah, kalau kita setuju, kita tinggal pencet tab untuk accept suggestion itu dan ini jadi ditulis oleh si AI-nya ke dalam source code kita. Oke. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan shortcut nih, menggunakan Control Enter gitu untuk menerima enhanced suggestion-nya. Ya, seperti kayak gini, misalnya const connect await get connection function, lalu dia kasih suggestion melakukan hal ini. Ya, ada try sama catch functionality di situ. Oke, mungkin sekarang waktunya lab. Saya bakal scan sedikit pertanyaannya. Kayaknya nggak ada pertanyaan baru ya. Ada pertanyaan, semua pertanyaan sudah saya jawab. Ada yang kelewat nggak ya? Oke. Nah, untuk labnya ini saya menggunakan lab dari Cloud Skills Boost ya. Teman-teman nanti bisa search ke Cloud Skills Boost di Google aja, lalu di dalamnya dieksplor, dicari namanya Code Assist ya. Saya menggunakan itu. Oke. Nah, di sini saya bakal kasih contoh interface-nya seperti apa yang sudah connect ya. Oke, kasih waktu sebentar. Oke. Nah, ini tampilan contoh ya. Cloud namanya Google Cloud Workspace yang saya sudah siapkan, di mana basically adalah Visual Studio Code in the cloud ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini interface-nya sama persis dengan Cloud Visual Studio Code yang teman-teman bisa download di laptop atau di desktop ya. Dan ini saya plugin Cloud Code-nya sudah diinstal, lalu sudah aktif juga ya. Jadi saya sudah login ya, sehingga kalau teman-teman lihat di sini ini sudah connect ke sebuah project namanya tadi harusnya ada. Oke, ini projectnya sudah dipilih. Oke. Nah, ini mungkin belum di refresh. Nah, ini kalau sudah connect semua, kita bisa klik ke sini untuk chat dengan si Gemini. Oke. Oke. Nah, dalam hal ini saya mau contohin ini sebuah Python Flask application. Ya, contoh anggap aja saya sebuah programmer yang baru join di sebuah perusahaan.
Dan biasanya tugas seorang programmer yang paling awal adalah bukan bikin coding, pasti disuruh baca. Ya, disuruh baca codingan orang lain. Jadi apa yang akan saya lakukan kalau saya udah punya Gemini, saya tinggal bilang, saya pilih semua, saya bilang ini lalu explain this. Saya pengen tahu ini kode ngapain, fungsinya apa. Ya. Lalu Gemini Code akan bekerja. Dan dia akan jelaskan, oh kode ini adalah sebuah web aplikasi yang menggunakan Flask yang mengkonversi nomor Arabik ke nomor-nomor Oman. Ya, dependensinya apa aja, Flask dan sebagainya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman yang baru misalnya join sebuah perusahaan dan mungkin nggak tahu misalnya perusahaan ini pakai library-nya apa, stack-nya apa dengan ada hypothesis, teman-teman bisa tanya langsung. Gitu. Ini apa gitu, fungsinya apa. Sehingga dengan demikian kerjanya bisa menjadi lebih efektif. Oke. Nah, lalu saya bakal coba jalanin apa namanya? Aplikasinya ya. Oke, ini masih sedikit kecil, gede dikit. Oke, kalau saya di sini. Oke, Python. Oh, ternyata ada error nih. Apa namanya? Aplikasinya. Errornya adalah tidak ada modul yang namanya Flask. Oke, kalau gitu saya tanya ke Gemini-nya. How do you install Python requirements? Oke, di situ bilang the provided code using Python library namanya Flask dan dependency untuk menginstal pakai PIP. Since the project doesn't include requirements, you need to determine the necessary package yang diperlukan lah, basically ya. Kodenya ini, nah dia kasih suggestion lagi. Best practice-nya Pak, bikin nih requirements.txt, lalu masukin Flask-nya di dalam, bukan di manual seperti ini. Oke. Pokoknya saya jalanin dulu aja. Externally. Oke. Saya nggak tahu, mohon maaf, ini karena demo, ya kadang-kadang ada begini, ya kodenya mungkin saya belum update dan sebagainya, ya tapi secara Gemini kita bisa tanya jawab, bahkan kita bisa tanya begini. Nah, dia jelaskan nih secara gamblang, secara detail. Nah, ini maksudnya waktu kalau kita mau deploy App Engine, Cloud Functions, dan seterusnya. Oke, coba aku try something else. Oke. Oke, nah basically seperti begitu. Nah ini untuk kalender. Kalau saya juga pengen tahu, ya kita bisa explain, kita bisa
bisa transcode kadang-kadang ya. Nah, contohnya misalnya main, balik lagi ke main, misalnya saya mau ada route yang baru misalnya, untuk about us misalnya. Sudah generate code. Nah, dia bisa bikin, oke, kalau mau about us berarti route-nya ini, saya accept. Nah, jadi route. Ya, jadi ada nanti kalau dibuka aplikasinya ada ke home dapat ke sini, index, kalau convert ke sini, kalau tanya about, saya bakal si aplikasi bakal ngerender sebuah HTML page yang berisi mungkin informasi perusahaan saya dan sebagainya. Oke. Masih banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsinya ya, teman-teman bisa coba nanti generate unit test segala macam, dan yang lebih bisa explore lah pokoknya. Oke. Mungkin itu sebentar. Oke, saya rasa untuk lab-nya itu aja ya. Tadi kita sudah go through ya bagaimana kita melihat bahwa Gemini bisa membantu untuk kolaborasi, untuk membuat untuk SecOps operation, lalu untuk data analysis dan juga melakukan code generation, lalu mengerti sebuah code, memperbaiki sebuah code dan sebagainya. Saya rasa itu aja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya balikin kepada host. Thank you so much, Dicky. So this is the feedback form. So everybody who's watching us, you can scan this QR code and you can give us your feedback about what you thought of the session, what could be improved, everything. So we are really looking forward to hearing your opinions because that will help us improve our sessions. So thank you all for joining us today, and a big thank you to you, Dicky, for such an amazing session. And thank you for taking out the time for doing this. Thank you. Everyone watching, thank you. To everyone watching, if you have any further questions or need any support, you can feel free to reach out to us at AI4ImpactSupport@hacktoscale.com. We are also dropping the email in the comment section for your reference. Best of luck with your hackathon journey, and we can't wait to see the amazing solutions that you come up with. Thank you, Dicky, for everything. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Bye-bye. Bye.